Lalu yang kedua ciptakan lingkungan dan bi'ah bersama Al-Quran itu di rumah maupun di mana saja. Gimana caranya menciptakan lingkungan atau bi'ah yang kok selalu bersama Al-Quran? Nah, di rumah maupun di mana saja. Yang pertama tentu di rumah itu harus ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus ada untuk semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya ini Qurannya bapaknya, nanti kalau anaknya megang nggak boleh, misalnya begitu. Ini punya ibunya. Semua anggota keluarga harus punya Al-Quran yang bisa mereka buka. Kalau pengen mereka buka, mereka mau lihat itu, mereka mau membaca itu, mau mempelajari, pengen ngerti, pengen diceritain, dia punya Qurannya. Harus ada di rumah itu seperti itu. Dan Al-Quran itu mudah terlihat oleh anak. Jadi sama seperti posisinya itu sama seperti buku-buku yang juga kita biasa ambil untuk kita bacakan. Dia bukan kemudian tersimpan di lemari yang gitu ya, tersimpan di dalam yang nggak pernah dibuka gitu ya. Mungkin dibukanya pada waktu Ramadan toh enggak gitu. Tapi Al-Quran itu memang terlihat ada di mana-mana, mereka bisa lihat. Itu yang pertama. Lalu berikutnya orang tua dan semua penghuni rumah ya. Ini dimulai dari orang-orang dewasanya itu harus senantiasa terlihat memiliki kebiasaan dan berkegiatan bersama Al-Quran. Nah jadi selain Al-Quran itu memang biasa mereka lihat, mereka juga biasa melihat orang tuanya itu ngambil Quran, membaca Quran, kelihatan kemudian diem mentadaburi gitu ya, serius di hadapan Al-Quran gitu. Itu akan juga menjadi sebuah lingkungan atau bi'ah bersama Al-Quran. Yang berikutnya masih di nomor 2 ini, sengaja bikin ada majelis kajian Quran keluarga yang sifatnya itu rutin maupun insidental ya di rumah. Misalkan rutin itu kalau mau dibikin ini seperti anak-anak yang kita dongengi Al-Quran, berarti kan mungkin waktu mau tidur membacakannya. Pakai Al-Quran juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau tidur, pada waktu mau tidur itu kemudian diceritakan isinya boleh. Kalau untuk mempelajari atau membacanya mungkin waktu maghrib misalnya begitu. Ya, antara maghrib atau kemudian sedikit disampaikan isinya apa yang tadi dibaca. Itu juga boleh. Jadi mau yang sifatnya kayak formal gitu ya, dalam sebuah majelis yang seperti duduk seperti majelis ilmu, ataukah seperti itu tadi kayak itu sebuah persiapan mau tidur gitu juga boleh gitu ya. Itu majelis kajian Al-Quran atau bagaimana dia bisa mempelajari Al-Quran. Lakukan itu di rumah. Lalu yang berikutnya untuk membuat bi'ah bersama Quran dimanapun ini, selalu bawa Al-Quran kemana saja, selalu bawa Al-Quran kemana saja. Terlihat biasa membuka Al-Quran juga di mana saja ketika ada kemungkinan atau kesempatan. Jadi nggak kemudian tertangkap oleh anak yang namanya buka Al-Quran itu hanya di masjid. Karena bisa saja kita itu ngajak anak, nanti satu saat pada waktu umurnya sudah cukup gitu ya, 30 tahun mungkin kita pernah akan membawa dia murojaah di taman. Karena kalau anak itu nanti waktu murojaah bosan kalau hanya di dalam rumah saja. Kadang-kadang kita perlu membawa itu, misalkan kalau saya bawa anak itu ke taman flora gitu ya. Nah kalau yang hafalan anak itu tadi itu di surat yang kita nggak hafal, kan kita bisa jadi membuka Al-Quran untuk menyimaknya. Itu kan membuat dia juga ngerti, oh ternyata membuka Al-Quran itu bisa di mana saja, nggak harus di masjid. Ketika kemudian nanti misal sambil nunggu, misalkan kita perjalanan safar di atas kereta kah, di atas bis kah, anak juga bisa melihat, oh itu juga bisa ya digunakan untuk ngaji ternyata, membaca Quran atau menceritakan Quran ternyata bisa. Nah itu jadi terlihat berinteraksi selain juga membawa Quran kemana saja, dan terbiasa menampakkan membuka Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran itu di mana saja. Itu yang kedua ya, tentang bagaimana menciptakan lingkungan dan bi'ah bersama Al-Quran dimanapun dan kapanpun.